Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 2 Juli tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Kejadian. Sara istri Abraham hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sara meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya. Lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu Abraham menguburkan Sara istrinya di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan Allah yang empunya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan, tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit telah memanggil aku dari rumah ayahku, dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana." Beberapa waktu kemudian, Ishak datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada hamba Abraham, "Siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan telekungnya dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku."
Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menyadari Kelemahan dan Keberdosaan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil kita hari ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang makan di rumah Matius, seorang pemungut cukai. Tindakan Tuhan Yesus ini membawa pertentangan dari pihak orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Profesi pemungut cukai adalah orang yang memungut pajak dari orang banyak. Karena pemungutannya dilakukan dengan keras, maka pemungut cukai disebut sebagai perampas. Mereka dipersalahkan banyak orang karena merampas harta milik orang lain. Biasanya, para pemungut cukai itu menjadi kaya karena kecurangannya. Pada zaman sekarang, biasanya disebut korupsi. Oleh karena itu, pada umumnya orang Yahudi memandang pemungut cukai sebagai orang yang berbudi tidak baik. Mereka dijauhi dan dihindari orang. Bahkan mereka dianggap berdosa besar dan tidak termasuk orang yang akan mendapat rahmat keselamatan. Nasib seorang pemungut cukai hanya ditentukan oleh tindakannya memungut pajak yang besar dan menindas dari orang lain. Demikianlah masyarakat umum memandangnya. Tidak ada jalan keselamatan bagi pemungut cukai, yang ada hanyalah kutuk dan siksaan. Pemungut cukai dianggap sebagai orang yang berdosa sangat besar. Saudara-saudari terkasih, melihat hal tersebut, tindakan Tuhan Yesus yang makan bersama dengan pemungut cukai sungguh tidak lazim dan tidak masuk akal bagi para tokoh yang disebut orang-orang suci dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi sampai Tuhan Yesus berkenan makan di rumah orang berdosa, yang artinya Tuhan Yesus juga ambil bagian dalam keberdosaan pemungut cukai itu. Dengan demikian, Tuhan Yesus yang adalah guru bijaksana yang terkenal ikut berdosa dan tidak mendapat keselamatan. Maka sangat wajar pada saat itu reaksi orang-orang Farisi mengutuk tindakan Tuhan Yesus yang makan di rumah seorang pemungut cukai. Itu dapat dilihat pada saat mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Karena hal itu tidak mungkin terjadi dalam hidup mereka. Namun ketika Tuhan Yesus mendengar pertanyaan mereka itu, Tuhan Yesus berfirman dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ungkapan pertanyaan orang Farisi menjadi bahan peneguhan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa Ia datang untuk menawarkan keselamatan. Dan keselamatan itu berupa pengampunan dosa. Mereka yang berdosalah yang ditawari rahmat keselamatan secara lebih intensif. Situasi diri yang merasa berdosa jauh lebih bisa menerima rahmat panggilan keselamatan
dibandingkan dengan mereka yang merasa tidak berdosa. Saudara-saudari terkasih, rahmat panggilan dari Matius si pemungut cukai juga menjadi rahmat panggilan kita saat ini. Tuhan Yesus memanggil kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ia memanggil kita secara personal. Kita yang seperti inilah yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Rahmat panggilan kepada Matius mengubah Matius yang pemungut cukai menjadi Matius yang Rasul Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita dipanggil dalam situasi keberdosaan kita. Panggilan Tuhan itu mengubah situasi berdosa menjadi situasi berahmat. Menjadi pertanyaan dan bahan perenungan kita saat ini. Apakah kita menjadi Matius yang merasa berdosa dan mau menerima rahmat panggilan Tuhan, atau kita juga menjadi orang-orang Farisi yang merasa tidak berdosa dan memandang orang lain berdosa? Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyadari kelemahan dan keberdosaan kita, karena dengan demikian berarti kita mau menerima rahmat panggilan Tuhan yang membawa keselamatan. Semoga demikian. Amin.